wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Yang terhormat beliau Guru Kepala Sekolah SD Negeri Bogor Bunisari beserta seluruh dewan guru dan karyawannya. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa bertemu di ruang kelas 1A ini dalam rangka menghadiri seminar budaya positif di sekolah atau di kelas yang dilaksanakan oleh nanti narasumber Bapak Wahyu Eko Prasetyanto selaku calon guru penggerak. Mudah-mudahan dari awal sampai nanti saya dapat berjalan dengan lancar serta tidak ada masalah apapun. Salam salam senantiasa kita panjatkan, senantiasa kita sanjungan atas Nabi Muhammad SAW. Kita semua berharap atas pertemuannya di hari kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum seminar budaya positif di sekolah atau di kelas ini kita mulai, perlu kiranya kami bacakan tentang acaranya. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua sambutan dari kepala sekolah, acara yang ketiga paparan dari narasumber, serta acara yang keempat penutup. Mengawali kegiatan kita pada siang hari ini bersama kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan acara dapat berjalan dengan lancar. Memasuki acara kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada beliau Ibu Hajah Dewi Marnati SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan yaitu Bapak dan Ibu guru beserta karyawan SD Negeri Bogor Bunisari. Marilah kita tidak tiada henti-hentinya untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka designasi budaya positif di sekolah atau di kelas tanpa ada suatu Allahumma amin. Salawat dan salam yang selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Adam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menghadiri acara designasi budaya positif di sekolah atau di kelas, sehingga acara ini dapat berjalan lancar dan tidak ada suatu apa menurut Bu Ida, karena ini adalah acara ini adalah hubungannya dengan guru penggerak. Dengan acara seperti ini, insya Allah sekolah kita itu nanti akan membawa pencerahan untuk ke depannya. Nah, saya sendiri terima kasih kepada Pak Eko menjenengan sudah menghandle untuk calon guru, bukan calon ya, sudah guru penggerak, sehingga banyak untuk memotivasi kepada teman-teman di sekolah kita ini. Bagaimana sih guru penggerak itu? Nah, nanti Bapak dan Ibu, terutama yang masih muda-muda, untuk segera mendaftar, karena kemarin alhamdulillah mungkin sudah semuanya mendaftar ya. Itu arahnya supaya bagaimana sih sekolah yang sudah ada, mohon maaf, guru penggeraknya. Nah, itu supaya untuk membawa pencerahan ke depannya. Namun tidak instan, Bapak dan Ibu, bisa merambat, ya. Jadi
bisa dilihat hasilnya itu nanti kira-kira ya 5 tahun atau 4 tahun ke depan. Selanjutnya pada Bapak dan Ibu, saya pribadi mengucapkan terima kasih kemarin Bapak dan Ibu sudah melatih siswa-siswa untuk RCTP dan alhamdulillah sudah mendapat piala walaupun harapan 2. Insya Allah saya untuk kedepannya bisa untuk menjadi juara bukan harapan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini memang untuk pembelajaran itu yang kemarin Bapak dan Ibu sudah mengikuti PMM apa ya Pak? Nah itu monggo dibuka kembali ya, karena itu nanti hubungannya dengan sertifikat ya. Dan nanti untuk kedepannya juga untuk EKTSP yang memang itu berkelanjutan ya. Lah monggo dibuka kembali sampai pada tahap yang terakhir. Insya Allah ya dengan disambilan seperti itu ya. Itu mengenai PMM. Kemudian ini karena masa peralihan yaitu musim penghujan, Bapak dan Ibu banyak yang mengalami flu, ya monggo kita tingkatkan untuk imunnya supaya kita semuanya tetap sehat. Nah di sini kalau tidak salah untuk guru penggeraknya ini biasanya nanti itu munculnya itu pembiasaan di sekolah, walaupun di sini sudah ada perubahan Pak Eko. Yang tadinya anak-anak kalau ketemu saya, khusus saya itu tidak salaman, tetapi dengan adanya sosialisasi pada waktu upacara, pada waktu Pak Eko di kelas 4 itu adalah untuk meningkatkan pembiasaan kepada siswa. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Nah kiranya tidak terlalu banyak untuk saya aturkan kepada Bapak Ibu. Hanya itu, apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Ini sekalian dibuka apa langsung sudah dicukup? Kiranya dari saya itu Bapak Ibu, akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, kepada beliau kami sampaikan terima kasih. Memasuki acara yang ketiga adalah paparan tentang diseminasi budaya positif di sekolah kelas yang akan disampaikan oleh narasumber beliau Bapak Wahyu Eko Prasetyanto SPD. Kepada beliau Bapak Eko kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Tugu Beningsari, yang kami hormati Bapak Ibu serta karyawan SD Tugu Beningsari, marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita diberikan waktu, kesempatan dan kesehatan untuk bertemu dalam suasana yang berbahagia walaupun dalam suasana siang. Semoga pertemuan ini membawakan manfaat bagi kita semuanya terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak, karena kami harus menyampaikan di sekolah masing-masing semua guru penggerak yang sudah atau sedang berjalan pendidikan guru penggerak se-Indonesia dengan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Tentu saja budaya positif ini sudah atau bahkan sudah berjalan baik di sekolah masing-masing atau bahkan di sekolah kita. Karena
budaya positif ini akan berjalan dengan baik ketika nanti kita melakukan bersama-sama pembiasaan kepada siswa ya terkait dengan peraturan, kemudian tata tertib dan sebagainya, baik di kelas maupun di komunitas sekolah seperti itu. Pak Pri, ini saya sudah ambil jalan ya. Ini saya Bu. Ya, salam sudah ada tadi, lanjut aja Pak. Ini sudah tentunya sudah kenal ya, Bapak Ibu semuanya, teman guruan atau bercanda dengan Bapak Ibu semuanya. Lanjut Pak. Ya, Bapak Ibu semuanya, di samping saya ini yang tengah itu Ibu Nur Hayati, SPD pengajar praktik yang sudah pernah beliau datang ke sini dan bertemu dengan Ibu dengan saya sebagai pendamping individu ya terkait dengan kegiatan guru penggerak. Jadi ada pendampingan kalau tidak salah 7 kali seperti itu. Kemudian yang sebelah paling barat ini adalah Ibu Fadilatul Ummah. Ini beliaunya bertempat tinggal di Malang karena ini juga langsung online dari Malang. Ini sebagai fasilitator ketika kami dalam kegiatan kolaborasi, kemudian diskusi, kemudian presentasi, dan selalu mengingatkan tugas-tugas yang harus dikirim. Pernah saya terlambat berkomentar dalam diskusi LNS, saya diperingatkan, Pak, itu tolong diskusinya diperbanyak, Bapak untuk komen kepada teman-teman, nanti nilainya Bapak kalau tidak komen nanti malah berkurang dengan deadline waktu sampai jam 23. Kemungkinan itu akhirnya saya berkomen di kembali membuka LNS dan akhirnya juga terlihat oleh Bu fasilitator, kemudian pengucapan terima kasih kepada saya. Lanjut Pak. Ya, budaya positif yang kami terima dalam pendidikan guru penggerak modul 1.4 ini terintegrasi, yaitu dengan disiplin positif di sekolah, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi. Ketika saya awal mendapatkan ini, yang saya sebagai belum pernah melaksanakan atau menerimanya yang dari nomor 3 sampai nomor 5, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Lanjut Pak. Ya, sebelum ke materi kita ke pengamatan situasi diri, mari Bapak Ibu, ini tentang diri kita pribadi masing-masing, bagaimana ketika kita mendapatkan amanat. Ini sebuah permainan, cobalah buka, coba Bapak Ibu memposisikan dirinya, Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda, ambil saja tangan kanan, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda perlu menjaga benda tersebut, ya, sekuat tenaga, ya, karena benda itu penting bagi kehidupan Anda. Ya, ini filosofinya. Kemudian B itu adalah rekan kerja atau rekan Anda. Ketika ingin mencoba membuka kepalan tangan Anda, ya, B ini boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, kemudian menggoda, menggelitik, atau bahkan menawari sejumlah uang yang banyak, jutaan rupiah atau bahkan berapa ratus mungkin misalkan. Ini filosofi ketika kita mendapatkan tugas dari atasan atau pimpinan instansi maupun sekolah, ya, kita
dipercaya untuk memikul beban, memikul tanggung jawab sebagai tanggung jawab dari pimpinan yang kita percayakan kepada kita. Nah, bagaimana kita bisa memanajemen, bagaimana kita akan mengolahnya, atau bahkan banyak benturan-benturan di kanan kiri, atau nanti akan malah saya hancur kepercayaan itu juga tergantung kita ya. Slide lanjut. Nah, dari filosofi tadi ada beberapa pertanyaan. Apakah Anda atau B mau membuka? Kemudian yang kedua, apakah Anda atau B mau menutup? Tangan kepala Anda itu tergantung Anda, ya. Kalau memang Anda sendiri membuka, itu karena kan Anda punya alasan. Kalau memang hanya Anda bersikukuh untuk mengepalkan tangan, bertekad ya sesuai dengan tanggung jawab, misi, amanat, itu pun juga punya alasan. Kemudian yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Nah, slide selanjutnya, Mas. Alternatif kemungkinan jawaban di sini ya, dari pertanyaan 1 dan 2 terjawab. Pertanyaan pertama dan kedua bervariasi, itu tergantung alasan masing-masing. Kemudian kalau pertanyaan yang ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol untuk menutup kepalan tangan atau berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Jawabannya tentu kita. Kita sendiri Bapak Ibu yang memegang kontrol, bagaimana kita mengemban tugas dari instansi ataupun bahkan dari pimpinan kita langsung. Bagaimana kita mengaturnya, menjaganya, ya, untuk sesuai dengan kebutuhan kita saat itu. Lanjut, Pak. Ya, saya kira kalau budaya positif yang kami sampaikan ini sudah berjalan lancar di SD kita semuanya. Hanya perlu kita tegakkan kembali hal-hal yang masih kurang ya, kepada anak-anak dan bahkan juga kepada kita semua sebagai pendidik, sebagai contoh di komunitas sekolah. Dan saya berdiri di sini Bapak Ibu bukannya karena saya lebih pintar dan lebih giat, bukan, karena ya saya berharap ayo bareng-bareng untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita, agar sekolah kita mempunyai anak-anak yang berkarakter yang lebih bagus. Jadi budaya positif ini perwujudan dari nilai-nilai keyakinan. Keyakinan apa yang bisa kita gali? Kita kembali ke kelas kita masing-masing. Karena keyakinan ini berasal dari anak itu sendiri, Bapak Ibu. Jadi nanti anak-anak disampaikan bagaimana keyakinan-keyakinan anak-anak semuanya yang ketika nanti dalam pembelajaran di ruang kelas, pelaksanaan kegiatan ini nanti konsekuensi dengan keyakinan-keyakinan. Nanti keyakinan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian budaya positif diawali dengan perubahan teori kontrol. Memang selama ini kita berkewajiban untuk mengontrol perilaku siswa dari semua kegiatan di halaman, kegiatan di kelas, kegiatan waktu bermain, olahraga dan sebagainya. Memang kalau berbicara tentang anak-anak ini sangat banyak sekali. Lanjut, Pak. Lingkungan sekolah sebagai salah satu tempat pembentukan karakter. Setuju, ya? Jadi kalau lingkungan sekolah ini memang sebagai pembentukan karakter anak, perlu membangun budaya positif. Ya, budaya positif sekolah berisi kebiasaan. Ya, seperti yang disampaikan Ibu tadi, juga himbauan bareng-bareng kita harapkan mari biarkan kembali. Yang sering terlihat adalah banyaknya sampah, kepedulian anak-anak
sangat kurang. Walaupun saya sendiri menjadi calon guru penggerak, sedang bergerak di kelas saya sendiri, ternyata anak-anak itu pun masih sangat sulit untuk diberikan kesadaran tentang sampah. Dan saya akhirnya telaten setiap sebelum pembelajaran dikondisikan kelasnya, sampah-sampah yang masih berserakan atau masih kotor, anak-anak suruh menyapu dulu, seperti itu. Nah, ini budaya saya ambil beberapa contoh, tentu saja masih banyak lagi yang terjadi di sekolah kita. Ada kegiatan literasi sekolah, kegiatan literasi ini banyak sekali macamnya. Ada yang membaca, ada yang mendongeng, kemudian banyak sekali. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler, ya ekstrakurikuler juga sangat membantu untuk mewujudkan budaya positif. Kegiatan pembiasaan awal dan akhir, nah ini juga bagus kepada anak-anak biar anak termotivasi untuk bersemangat belajar. Kalau di akhir saya pernah coba, dan ini anak-anak ketagihan, jadi tebak kata ketika mau pulang seperti itu. Kalau anak-anak yang tidak bisa menjawab kembali ke belakang lagi, ya. Ketika sudah bisa mampu menjawab, boleh pulang dengan senangnya seperti itu, baik itu numerasi ataupun tentang pengetahuan yang lainnya. Membiasakan perilaku positif secara spontan, melaksanakan tata tertib, santun, bergotong royong. Kemudian yang sini melaksanakan upacara Senin pagi, ya seperti tadi, walaupun kayaknya tidak akan upacara, tapi Pak Gubernur selalu berdesak, akhirnya alhamdulillah kita laksanakan. Ternyata juga bubar. Laksanakan 5S, salam sapa senyum, sopan dan santun terhadap teman atau guru. Kemudian melaksanakan piket kelas, ini sudah menjadi kebiasaan, menanti pembelajaran di kelas. Ini semuanya adalah menjadi, kalau dilaksanakan terus-menerus akan menjadi pembiasaan yang berawal dari keyakinan kelas yang tadi sudah terbentuk, seperti itu. Lanjut. Nah, ini kegiatan rutin Senin pagi. Ini gambar saya download dari Google. Coba saya lanjut. Upacara Senin pagi. Nah, ini rekaman tadi pagi ini Bapak Ibu. Ini Yaitu kelas 5 yang cepat apa dihentikan? dengar dari itu yang hebat. Ya, lanjut ini kegiatan kebersihan kelas piket. Yang ini Bapak Ibu, yang saya ingin wujudkan yuk bareng-bareng lah. Kita kepada anak-anak, sampaikan kepada anak-anak kita untuk bisa mampu bersalaman dengan Bapak Ibu guru. Ketika Bapak Ibu guru itu baru datang turun dari motor atau baru berjumpa, ya, tidak hanya dengan gurunya sendiri, artinya guru kelasnya. Jadi bersama-sama mewujudkan sosialisasi ini di kelas masing-masing. Bapak Ibu, mari kita harapkan siapapun yang menjadi guru, karyawan, atau itu bahkan ibu kepala sekolah, ya, untuk mampu anak-anak ini bersalaman dengan, ya, Bapak Ibu gurunya. Yang pernah saya praktekkan, saya sampaikan berulang-ulang, itu sudah terbukti pada diri saya walaupun beberapa kali, ya. Tapi ketika bersalaman dengan ibu, ketika anak-anak saya dari kelas 4B, saya terharu seperti itu. Jadi anak-anak sudah melaksanakan apa yang gurunya perintahkan. Ini juga hal yang baik, kebiasaan berkarakter. Saya punya contoh anak kelas 4B yang dulu pernah di kelas saya itu bertemu study tour SMP Trinong, ya, satu bis itu pindahan dari mana saya sudah lupa, anaknya namanya siapa. Ya, ketika study tour bareng, ya, ini anak pintar,
ini anak pintar, ya. Kemudian setiap naik bis, turun bis, kemudian naik lagi, berpindah, kembali lagi ke bis, berpapasan seringkali, tidak pernah mau menyapa. Nih, akademik yang pintar belum tentu karakter terbentuk di sana. Tetapi ketika ada teman-teman laki-laki yang duduk di belakang, ya, satu kelas juga malah menyampaikan saya. Ini anak-anak yang akademiknya sedang-sedang saja. Anak-anak ini menyampaikan gurunya ketika di objek wisata. Sekalian saya tanya, anak ini siapa? Tapi yang menyampaikan saya sudah lupa. Ini suatu contoh bukti bahwa karakter ini belum terbawa oleh anak-anak, kadang-kadang mengabaikan seperti itu. Lanjut, Pak. Ya, ini juga hal yang biasa, kegiatan kebersihan. Tapi biasanya kalau kebersihan seperti ini di anak-anak kita akhirnya terjadi lantainya cebrek deh. Ya, biasanya malah tularan banyu seperti itu. Tapi ya tidak apa-apa ya, namanya anak-anak. Lanjut, Pak. Nah, ini literasi yang saya ambil contoh. Ini membaca, kemudian mengikuti lomba, kemudian ini suatu pengungkapan masalah, ya. Ini suatu kebiasaan yang dipertanggungjawabkan. Lanjut, Pak. Ya, ini juga di anak-anak saya di kelas 4B. Ya, ini sebagai contoh. Mari kita berangkat bareng-bareng Bapak Ibu untuk membuat karakter siswa-siswa kita untuk bisa melakukan kebiasaan yang positif. Kalau di pendidikan guru penggerak, kita tidak boleh membedakan anak pintar dan anak yang kurang pintar atau bahkan tidak bisa sama sekali. Mereka diperlakukan harus sama, yaitu pembelajaran diferensiasi, yaitu pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Ya, di kebutuhan siswa. Di anak pintar bagaimana menyampaikannya pelajaran, di anak yang ini Pak gurunya sudah tahu modelnya, kemudian di anak yang satunya yang tidak sama sekali itu juga berbeda. Nilainya sama-sama 8, tapi bobotnya adalah berbeda seperti itu. Lanjut, Pak. Ya, ini kegiatan-kegiatan yang pernah kami lakukan di kelas, yaitu pembiasaan. Walaupun ini berproses, ketika kalau ada gurunya ya juga masih saja ramai, itu hal yang biasa. Lanjut, Pak. Ya, disiplin positif merupakan unsur utama dalam mewujudkan budaya positif yang dicita-citakan di sekolah. Ya, jadi budaya positif ini terbentuk karena disiplin-disiplin atau peraturan-peraturan yang terbentuk akhirnya membuat disiplin positif. Karena dari awal ini anak-anak melakukan pembiasaan yang luar biasa baik di kelas maupun di sekolah. Nah, pembiasaan ini terbentuk dari awal ketika kita membentuk keyakinan kelas, ya. Jadi keyakinan kelas ini harapannya dalam materi ini, jadi anak-anak disuruh menulis mengungkapkan sesuatu yang mampu dilaksanakan di kelas. Misalkan datang lebih awal, tidak mengganggu teman, kemudian tidak membuat gaduh. Nah, keyakinan ini bukan Pak gurunya yang membuat, tapi dari anak-anak yang disesuaikan, mereka yang mana yang mampu untuk melaksanakan, kemudian diinventarisir jadi satu kelas menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan menjadi kesepakatan kelas,
kemudian kesepakatan kelas ini akan melahirkan peraturan kelas seperti itu. Jadi peraturan ini sebetulnya bukan buatan, kalau menurut materi ini bukan buatan dari Bapak Ibu, tapi penggalian dari anak-anak kita semuanya. Bagaimana kalau anak-anak yang kelas rendah? Nah, kalau kelas rendah ya Bapak Ibu mendampingi, menyampaikan hal-hal yang positif apa anak-anak disuruh seperti itu. Ya, lanjut. Kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena pelajaran tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir apabila dibutuhkan. Itu. Ya, memang disiplin yang selama kita alami ketika kita lakukan bareng-bareng memang dihubungkan dengan hukuman. Ketika anak-anak dalam tidak mentaati peraturan, itu hukumanlah yang menghadang di depan anak-anak semuanya. Tapi ini sekarang kurikulum ini sudah berbeda. Pendekatan kepada anak ini lebih persuasif untuk anak-anak kita. Kadang-kadang hukuman itu kita sampaikan ketika anak-anak melanggar peraturan, nadanya keras sambil ngacung-ngacung tangan, gitu. Jadi itu sekarang tidak bisa. Hukuman ini tidak diperkenankan atau bahkan hanya nanti alternatif terakhir. Gitu. Lanjut, Pak. Dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini juga betul. Kita kepada siswa ketika memberikan peraturan apapun yang ada di kelas, itu umpan baliknya adalah anak ini agar patuh kepada peraturan itu atau biar menjadi disiplin. Tapi kadang-kadang hal ini tidak akan memberikan kenyamanan kepada siswa. Ya, seperti itu. Hukuman dan penghargaan. Ini tadi materi yang kedua, yaitu hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat tidak terencana secara tiba-tiba. Ini juga betul. Ya, ketika anak-anak kita mendapatkan pelanggaran, secara tiba-tiba pun kita memberikan hukuman. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman ini hanya satu arah, dari guru ke murid. Guru memberikan, anak menerima tanpa melalui kesepakatan. Maksud dari tanpa melalui suatu kesepakatan di sini kadang-kadang tanpa digali dulu apa sebabnya, kenapa kamu melakukan, kenapa kamu seperti ini, apakah yang kamu lakukan baik atau bukan. Nah, ini tanpa kesepakatan seperti ini. Ya, biasanya berupa fisik. Ya, yang pernah kita lalui dalam selama pendidikan pada waktu tempo ya, kita pernah menyaksikan teman kita satu angkatan atau bahkan kita sendiri melakukan pelanggaran, biasanya kita dihukum secara fisik maupun verbal. Verbal itu secara kata-kata dengan suara kata-kata yang keras, begitu. Biasanya kalau anak-anak mendapatkan hukuman seperti ini, anak-anak akan menjadi pendiam, malu, kemudian malah yang saking parahnya dendam kepada bapak ibu guru yang memberikannya. Dan lebih parahnya lagi, ini berjangka waktu yang panjang, tidak pernah akan dilupakan. Ya, ketika anak ini diberikan hukuman, begitu suara yang keras, nanti ketika bertemu anak ini sudah berkeluarga, ini pasti anak pasti masih teringat. Seperti ini Pak Eko, mental Eko seperti itu sudah membuat sakit dulu kaki saya misalnya seperti itu. Ini pasti teringat. Lanjut Pak.
Sedangkan penghargaan di sini adalah pengakuan atau prestasi dari seorang untuk dirinya. Nah, ini yang dimaksud di sini adalah kepada siswa Bapak Ibu. Jadi penghargaan ini biasa terjadi dalam pembelajaran di sekolah atau di kelas. Kita sering beberapa kali menyampaikan penghargaan kepada anak, baik itu secara aplaus tangan, kemudian bahkan sampai ada yang memberikan uang apabila Bapak Ibu sedang ada uang receh ya, itu ada, dan saya juga pernah melakukannya seperti itu. Lanjut Pak. Nah, tapi ketika kita melakukan penghargaan ini, kita bisa dihukum oleh penghargaan. Kok bisa? Penghargaan bisa tidak efektif Bapak Ibu jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Anak-anak pun seperti itu. Pak gurunya menyampaikan nanti apabila ada anak yang bisa menjawab mendapatkan penghargaan ini misalkan. Nah, apabila anak ini tidak akan mendapatkan, ini akan tentunya akan mendapatkan suatu suasana yang berbeda, kecewa, berkecil hati ya. Kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Bebek, wah aku masih bisa jawab, aku kacok ya. Jadi seperti itu. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan. Ini bisa juga terjadi Bapak Ibu. Ketika anak-anak seringkali kita berikan penghargaan, misalkan si A selalu mendapatkan penghargaan ini menjadi tuman, ini secara bahasa Jawa nih. Jadi tuman, anggaran orang anak duitnya, lu bayu orang jawab seperti itu. Ya lanjut Pak. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Bisa jadi Bapak Ibu, ketika siswa kita disampaikan penghargaan, kan ada siswa-siswa yang lain itu beragam. Ini juga bisa merusak hubungan siswa yang satu dengan siswa yang lain. Begitu. Ini sangat relevan di kelas. Ya, penghargaan menciptakan persaingan, ya juga jelas seperti itu, menjadi persaingan. Tapi kalau persaingan positif, ya tidak apa-apa. Lanjut Pak. Penghargaan mematikan kreativitas. Nah, murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi pula dibanding dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Ini juga bisa terjadi kepada anak-anak kita semuanya, Bapak Ibu. Ya, jadi anak-anak akan lebih bersemangat. Kemungkinan anak-anak ini akan lebih bersemangat ketika tidak usah diberikan penghargaan di awal seperti itu. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah permisalan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah. Ini juga sangat relevan ya. Kemudian lanjut Pak. Yang terakhir mungkin penghargaan akan menjadi menghukum. Kemudian disampaikannya di sana adalah ranking kelas. Beberapa pembagian rapot saya pribadi pernah tidak sama sekali menyampaikan ranking dengan alasan beda jabatan seperti itu. Nilainya bagus semua. Jadi takutnya nanti di sana di rumah saling pembulian. Wadah-wadahan ya, jadi akan menghukum ya. Kita memberikan penghargaan ranking 1, ranking 2, ranking 3 dan sebagainya. Memberikan penghargaan dan hukuman
adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Betul Pak? Jadi ketika penghargaan hukuman ini sangat akan mengendalikan perilaku seseorang. Karena penghargaan akan terlibat sebagai hukuman. Ini akhirnya akan menjadi hukuman kepada mereka yang tidak mampu, ya, tidak mampu melaksanakan atau tidak mau dikendalikan. Lanjut, Pak. Nah, ini Ibu keyakinan kelas. Ya, ini berawal bermuara dari kita dalam pembentukan atau mewujudkan budaya atau disiplin positif. Keyakinan kelas ini dibentuk, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan lebih konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal secara umum. Ya, pernyataan kelas sengaja dibuat dalam bentuk positif. Nah, positif ini bermuara kepada siswa itu sendiri yang akan melaksanakannya. Keyakinan kelas ini hanya tidak terlalu banyak dan mudah dihafal atau dilaksanakan. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan kelas ataupun di sekolah. Lanjut, Pak. Nah, ini beberapa contoh bentuk-bentuk keyakinan kelas yang telah disepakati, misalkan kembalikan barang ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir ya lebih awal, ya, dilarang melakukan kekerasan, tidak menggunakan narkoba dan sebagainya. Ini juga tergantung dengan kebutuhan kelas masing-masing Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti menyampaikan keyakinan-keyakinan kelas apa yang Bapak Ibu inginkan dan anak-anak diberikan jalan untuk memilihnya dan kira-kira mampu yang mana yang akan dilaksanakan. Nanti terus diinventarisir seperti itu. Lanjut, Pak. Prosedur pembentukan keyakinan kelas yaitu mempersilahkan warga atau murid-murid bercurah pendapat. Nah ini mencurahkan pendapat, ya, tentu saja yang mempunyai alasan dan ketekatan anak-anak yang memilih atau menulis keyakinan tersebut. Mencatat semua masukan dari para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas yang disediakan untuk seukuran poster. Kemudian susunan keyakinan prosedur tersebut sebagai pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Apabila ada kalimat negatif, gantilah dengan kalimat positif. Contoh misalkan, kalimat negatifnya jangan berlari di kelas, dipositifkan saja berjalanlah di kelas. Artinya jangan berlari seperti itu. Ya, lanjut, Pak. Ini contoh kami memberikan sampel. Sebenarnya saya sudah membuat keyakinan kelas waktu yang 1 bulan yang lalu, tapi belum saya terinventarisir. Kemudian ini saya ambil dokumentasi lagi, baru lagi tadi pagi, ya. Ini anak-anak sedang menulis keyakinan-keyakinan kelas sesuai dengan keyakinan dan kemampuan anak-anak yang akan dilakukan atau menjadi tata tertib nanti. Lanjut, Pak. Nah, ini kami menulis beberapa contoh 10 keyakinan kelas 4. Nah, ini nanti praktek real ya. Ini nanti lebih banyak ya Bapak Ibu. Ini buat sampel saja. Praktek realnya nanti kami sebagai kelas 4B ya tadi sudah disampaikan untuk membuat lebih banyak lagi keyakinan-keyakinan dan anak-anak agar mampu memilih 5 atau 10 sesuai dengan kemampuan. Ini dokumentasinya ya. Lanjut, Pak. Ini kemudian ketika membuat atau menempelkan di papan tulis ya. Langsung saja Mas. Ya, sempat. Ya, adik keyakinan-keyakinan kelas ini tadi
diinventarisir, dibuat sebanyak mungkin, dipapankan ke papan atau poster, kemudian ditempel di tembok. Nah, keyakinan ini tadi akan terbentuk, akan menjadikan kesepakatan kelas ketika anak-anak melanggar sesuatu sesuai dengan keyakinan atau bukan, seperti itu. Kemudian ini 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Bapak Ibu ini termasuk mengarah kepada kita sebagai pendidik, ya. Ketika kita menghadapi anak yang bermasalah, nah, kita memposisikan 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, teman, pemantau ataupun manajer. Lanjut Pak, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Ya, guru-guru menerangkan posisi ini sebagai hukum agar berkata, patuhilah aturan saya. Awas kamu ya. Nah, ada kata lain, kamu selalu saja salah. Sambil menuding-nuding tangannya. Biasanya seperti itu. Karena dengan nada yang keras. Nah, posisi kontrol ini tidak diperkenankan di kurikulum Merdeka, karena akan mengimbas kepada karakter siswa yang rusak, Bapak Ibu. Jadi anak menjadi pendendam, ya, pendiam, takut bergaul dengan guru atau bergaul dengan temannya. Lanjut, Pak. Posisi yang kedua, pembuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Biasanya kata-katanya, ibu sangat kecewa nak sama kamu. Berapa kali bapak harus memberitahukan kamu nak. Nah, kemudian ada kata lagi, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, dari kata-kata ini anak akan merasa bersalah, ya, akan merasa bersalah. Kemudian anak-anak ini biasanya berlanjut untuk meminta maaf, mengiyakan, bersepakat, ya, dengan guru yang menyampaikan tadi. Lanjut, Pak. Yang ketiga adalah sebagai teman. Ini cenderung lebih bagus Bapak Ibu menjadi teman. Guru-guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, betul? Karena posisikan sebagai teman, ya, sebagai teman, bukan sebagai penghukum atau pencari keadilan, ya. Lanjut Pak. Kemudian yang pemantau. Pemantau ini hanya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, bertanggung jawab perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan seperti konsekuensi. Biasanya pemantau menggunakan kalimat, coba apa peraturannya kalau kamu sudah melanggar seperti ini. Terus ada kalimat lagi, apa yang telah kamu lakukan coba. Nah, dia menjawab. Maka kalau dia jujur, berarti dia bersalah. Nah, apa yang kamu lakukan apa sudah betul, seperti itu. Sanksi atau konsekuensi apa? Nah, ini posisi ini sebagai pemantau. Kemudian lanjut Pak. Yang terakhir adalah manajer. Ini posisi yang paling bagus Bapak Ibu. Posisi yang paling bagus sebagai guru, posisi kontrol yang paling terakhir. Contoh saja, suatu anak didik kita terlambat di sekolah, ya. Terlambatnya terlalu jam 8, tapi dia tetap masuk. Ketika Bapak Ibu sedang mengajar menulis, dia assalamualaikum, kemudian bersalaman dengan Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru jangan langsung mencari alasan anak ini kenapa terlambat. Disuruh duduk saja dulu, biar tenang, biar babinya tidak malu dengan teman-temannya, ya. Biasanya anak-anak yang lain menyuraki,
dan Bapak Ibu harus mengkondisikan. Kemudian suruh mengikuti pelajaran sedang berlangsung. Kemudian anak ini nanti dijamin secara persuasif pribadi. Ayo nanti ke kantor Bapak Guru seperti itu. Nah, setelah di sana, Bapak Ibu sudah mulai menyampaikan kenapa kamu terlambat. Memang kamu terlambat tadi malam tidurnya terlalu lama seperti itu. Jadi kalimat-kalimat ini sebagai manajer ini menggali informasi, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, biar keluar semuanya alasannya tanpa harus dipaksa. Nanti anak ini jujur, kemudian apa yang harus diperbaiki berikutnya. Dia pun nantinya akan menyampaikan keyakinan apa yang kamu lakukan. Coba terlambat ke sekolah Pak, lambatkan berangkatnya siang. Kemudian keyakinan kamu akan perbaiki apa tidak? Iya Pak, insya Allah. Nah, ini kan muncul dari anak-anak. Jadi anak-anak akhirnya tidak dendam kepada Bapak Ibu guru. Anak-anak ini tidak dipermalukan di depan kelas, dihakimi di depan kelas, seperti itu. Ini posisi kontrol yang luar biasa yang kelima. Lanjut Pak. Nah, seorang manajer dapat berkata apa yang kita yakini. Nah, tadi ketika kasus tadi, ya, ketika Bapak Ibu lagi memproses menggali informasi tentang anak tersebut, bisa kata-kata ini digunakan. Apa yang kita yakini. Nah, tadi anak menjawab dengan kesalahan yang sudah dilanggar. Tadi Pak, keyakinan saya datangnya terlambat Pak, siang. Nah, ini semua bisa digali Bapak Ibu. Apakah kamu meyakini pada waktu ini bukan Pak? Tidak Pak. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, tentu saja ini anak-anak akan bersedia. Lanjut Pak. Nah, ini yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, ini sebuah penanganan masalah yang bagi saya tadinya sangat bingung, tapi ternyata asik. Ya, ketika menerima pertama kali, ketika disodorkan suatu kasus, ya, ini sebuah segitiga restitusi penanganan masalah dengan menggunakan kemampuan posisi kontrol yang bagus, yaitu manajer. Kalau tidak sebagai pemantau, kalau tidak juga sebagai teman. Ya, ini yang pertama yang sebelah dasar adalah menstabilkan identitas. Nah, tadi anak-anak tidak langsung di cara bahasa Jawanya di sini dumai, ya. Kemudian dicari kesalahan-kesalahannya seperti tidak dipermalukan di depan kelas. Nah, anak ini dibawa seperti ibu biasanya melakukan, ya, dibawa dengan pendekatan persuasif, ya. Ini sebuah perlakuan yang luar biasa yang dicontohkan oleh ibu kepala sekolah ketika ada kasus kemarin, beberapa kasus yang sangat merepotkan ibu. Ya, jadi menstabilkan identitas, anak ini distabilkan dulu, kemudian kemiringan yang sebelah barat yaitu dengan cara memvalidasi tindakan yang salah. Nah, jadi menginventarisir di sana kira-kira apakah perbuatan ini salah, apa betul, dan seperti itu. Kemudian yang kemiringan ke timur, belah timur adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini dipertanyakan kembali kepada anak-anak, ya, dari kesalahan-kesalahan yang sudah dia lakukan. Lanjut Pak, hampir selesai Bapak Ibu. Saya ambil contoh kasus Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Pak Numan memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Lanjut. Pak Numan
sekolah tentang seragam sepatu. Sabrina menjawab sudah mengenal sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenal sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Nukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Ya, kamu salah, kamu terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Lanjut. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Nukman agar tidak dapat mengenakan sepatunya, dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Nukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantar sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya Bapak Ibu dan memberikannya kepada Pak Nukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Lanjut. Analisis dan jawaban. Yang pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang mana? Jelaskan apakah indikatornya. Sikap posisi Pak Nukman adalah sebagai penghukum dengan indikator. Pak Nukman bernada suara tinggi, tidak mau tahu dengan menyuruh Sabrina menyopot sepatunya selama proses pembelajaran dan membuat Sabrina menjadi tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas. Lanjut. Kemudian bila Pak Nukman mengambil posisi manajer, kira-kira apa yang dia katakan? Nah, ini kalau Pak Nukman menggunakan posisi manajer, biasanya kenapa Sabrina memakai sepatu coklat? Kira-kira Sabrina salah atau tidak? Pertanyaan seperti ini adalah kemampuan manajer sebagai posisi manajer di Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap Sabrina jika salah menggunakan sepatu? Nah, ini pasti menjawab. Kemudian, apakah Sabrina melanggar peraturan sekolah? Ini pun anak pasti mampu menjawab. Kalau sudah melanggar, nah ini tambahan. Kalau memang sudah melanggar, kira-kira apa yang akan diperbaiki oleh Sabrina? Apakah Sabrina akan memperbaiki kelakuan Sabrina? Ini kemampuan ini akan menggali anak menjadi bisa mampu menjawab, nyaman di depan Bapak Ibu untuk menjawab seluasa mungkin alasan yang mereka sesuai dengan kondisinya. Lanjut, Pak. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Nukman mengenai kasus tersebut? Itu dengan cara melakukan pendekatan personal dengan memberikan bimbingan Pak Nukman bahwa yang dilakukan Pak Nukman adalah posisi hukum sebagai manajer. Sebagai penghukum akan malah menambah dendam kepada anak. Anak tidak nyaman serta tidak langsung terbuli. Secara tidak langsung akan terbuli. Lanjut, Bapak Ibu. Ya, seminar ini selesai. Maka saya sampaikan harapan saya sebagai guru penggerak mengajak Bapak Ibu semuanya bareng-bareng dan mendoakan kepada Bapak Ibu yang mempunyai umur yang masih berpotensi mengikuti calon guru penggerak. Semoga Bapak Ibu yang mengikuti lulus dan bareng-bareng bersama saya. Biasanya pekerjaan ini akan lebih ringan apabila ada teman yang menemani seperti itu. Jadi maaf Bu, ini saya sampaikan dulu. Tugas saya sebagai guru penggerak pada pendampingan pertama adalah membuat komunitas praktisi.
Jadi komunitas praktisi cukup di sekolah saja. Yang komunitas praktisi yang sudah berlangsung di luar sekolah adalah KKG, Bu. Itu sudah termasuk komunitas praktisi. Jadi kami disuruh membuat praktisi tidak usah besar-besar, di lingkungan sekolah saja bersama bapak ibu guru yang mau bareng-bareng maju, ya, bareng-bareng mengubah paradigma, bareng-bareng sesita-cita seperti itu, ya. Saya mengajak semuanya saja untuk menjadikan komunitas praktisi di sekolah SD Grogol. Jadi mohon restu kepada ibu kepala sekolah, semoga dalam saya mengondisikan komunitas praktisi nanti bisa berjalan lancar dan dapat bermanfaat, Bu. Bagi teman-teman atau rekan-rekan, komunitas praktisi seperti apa? Ya seperti kelompok lah, seperti ini. Apabila ada sesuatu yang perlu disampaikan terkait dengan pembelajaran, terkait dengan informasi dan sosialisasi, kita sudah punya forum gitu. Ya, terima kasih kepada ibu kepala sekolah dan rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti seminar saya, dan mohon maaf atas kekurangan karena keterbatasan diri saya. Kemudian semoga semuanya ini bermanfaat bersama-sama, dan saya menghimbau kepada bapak ibu semuanya, ayolah bareng-bareng, kalau sudah memang kondisinya sudah lebih baik, ya main maning seperti itu. Ya, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, paparan yang sangat menarik dan memberikan wawasan yang luar biasa bagi kita semua. Tanpa kami minta tadi spontan semuanya sudah memberikan aplaus atau tepuk tangan. Saya kira ini adalah wujud bahwa beliau Pak itu memang sudah layak jadi guru penggerak ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya, membawa nama baik sekolah kita, meningkatkan prestasi dari alma mater kita. Dari kami selaku pembawa acara, tentu banyak salahnya, banyak